Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu dari Ibu. Jangan lupa kalian siapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan jangan lupa pula berdoa kepada Allah sebelum dan sesudah belajar. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu menghitung harga pokok produksi dan menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai apa sih harga pokok produksi. Nah, pada minggu yang sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai harga pokok penjualan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan HPP atau harga pokok penjualan itu. Nah, di sini Ibu telah mengutip penjelasan dari dua buku tentang HPP. Yang pertama adalah buku Intermediate Accounting karya karangan dari Dr. Zaki Barituan. Beliau menyatakan bahwa harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, produksi, dan penyiapan produk agar dapat dijual. Kemudian kutipan dari buku kedua adalah mengenai buku Prinsip-Prinsip Akuntansi atau Principle of Accounting, yang di dalamnya terdapat pengertian harga pokok penjualan atau Cost of Goods Sold atau HPP, yang menyatakan bahwa HPP itu adalah biaya yang dilaporkan sebagai beban saat barang dijual. Dari penjelasan dua buku dari seorang karangan ahli ekonomi yang menjelaskan tentang harga pokok penjualan, berikut adalah disimpulkan mengenai pengertian harga pokok penjualan secara umum, yaitu jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual atau digunakan. Sebelum masuk dalam tahap menghitung harga pokok penjualan atau harga pokok produksi, kita harus mengerti mengenai komponen yang harus kita persiapkan dalam menghitung harga pokok penjualan atau produksi, yakni contohnya buat perusahaan dagang kita harus mempersiapkan 3 komponennya, yaitu yang pertama adalah persediaan awal barang dagang, yaitu persediaan yang tersedia di awal periode. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo perusahaan. Kemudian komponen kedua adalah persediaan akhir barang dagang, yakni persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Dan yang ketiga adalah pembelian bersih, yakni keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang tunai atau kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian dan
retur pembelian yang sedang terjadi. Untuk lebih memudahkan kita dalam menghitung harga pokok produksi atau harga pokok penjualan, kita juga perlu untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang membentuk HPP. Nah, di sini ada beberapa unsur dalam membentuk HPP yang harus diketahui, yakni antara lain persediaan awal, persediaan akhir, pembelian bersih barang dagangan, dan biaya selama produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, unsur-unsur yang membentuk HPP itu ada 6 unsur. Yang pertama adalah persediaan awal barang dagangan, yaitu persediaan barang dagangan yang terdapat di awal tahun buku berjalan. Unsur kedua adalah persediaan akhir barang dagangan, yaitu merupakan persediaan barang-barang pada akhir suatu periode atau tahun buku berjalan. Dan unsur yang ketiga adalah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih di sini adalah merupakan seluruh pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan Unsur selanjutnya adalah biaya bahan baku. Bahan baku merupakan dasar yang akan digunakan untuk membentuk bagian yang menyeluruh menjadi produk jadi. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi dapat diperoleh melalui pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Selanjutnya adalah unsur kelima, yakni biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan sebuah perusahaan untuk mengolah suatu produk. Dan unsur terakhir adalah biaya overhead. Nah, dalam suatu perusahaan, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya produksi langsung. Nah, semua biaya selain biaya produksi langsung itu masuk dalam biaya overhead. Misalnya saja biaya penggunaan air atau biaya penggunaan listrik dalam sebuah pabrik perusahaan tertentu. Agar semangat untuk menghitung harga pokok penjualan, kita harus mengetahui apa saja manfaat yang bisa kita peroleh atau bisa diperoleh oleh sebuah perusahaan jika menghitung harga pokok penjualannya. Manfaat yang bisa diperoleh ada dua, yaitu yang pertama sebagai patokan untuk menentukan harga jual atau untuk mengetahui laba yang diinginkan oleh perusahaan.
Nah, yang patut kita ingat dalam hal ini adalah apabila harga jual perusahaan lebih besar daripada harga pokok penjualan, maka akan diperoleh laba. Dan sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan, akan diperoleh kerugian. Manfaat yang kedua dengan menghitung harga pokok penjualan adalah sebagai rumus untuk menghitung penjualan bersih. Nah, penjualan dalam perusahaan dagang merupakan sebagai salah satu unsur dari pendapatan yang penting dalam sebuah perusahaan. Tadi sudah kita bahas mengenai manfaat yang akan diperoleh perusahaan apabila mereka melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Nah, di sini kita akan bahas dampak negatif yang akan diterima oleh sebuah perusahaan bila penentuan harganya atau penentuan harga jual barangnya itu asal-asalan, salah atau tidak akurat. Nah, dampak yang pertama adalah tentu saja harga jual barang akan menjadi lebih tinggi dari kondisi yang wajar, sehingga bila tidak ada yang mau membeli, tentunya akan merugi, karena jika harga jual sangat tinggi dibandingkan pesaing perusahaan lain, tentu otomatis tidak akan laris produknya di pasaran. Nah, yang kedua, bila menentukan harga asal-asalan, maka harga jual barang bisa saja menjadi lebih rendah dari kondisi yang sewajarnya, sehingga perusahaan akan tetap merugi. Berikut adalah rumusan cara menghitung penjualan bersih. Cara menghitung penjualan bersih adalah penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Kemudian menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian bersih ditambah ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Kemudian menghitung persediaan barang, caranya adalah dengan menjumlahkan persediaan awal barang ditambah pembelian bersih. Dan sebagai pelengkap adalah untuk menghitung HPP, yaitu harga pokok penjualan, sama dengan persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Berikutnya yang Ibu tampilkan adalah langkah-langkah menghitung HPP perusahaan manufaktur. Langkah pertama adalah menghitung semua bahan baku yang dipakai. Perusahaan manufaktur harus menentukan berapa banyak bahan baku yang dipakai untuk memproduksi barang. Rumusan untuk menghitung bahan baku terpakai adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku
dikurangi saldo akhir bahan baku. Kemudian langkah kedua adalah menghitung biaya produksi lain yang menyangkut tentang biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Langkah ketiga adalah menghitung total biaya produksi. Cara menentukannya adalah bahan baku barang yang diproses pada awal periode produksinya ditambah dengan bahan baku lalu dikurangi dengan barang yang masih tersedia di gudang hingga akhir periode. Nah, berikut adalah rumusan menghitung harga pokok penjualan. Untuk lebih jelasnya nanti kita melakukan praktek menghitung harga pokok penjualan. Berikutnya adalah contoh cara menghitung HPP perusahaan manufaktur. Nah, cara menghitung HPP perusahaan manufaktur bisa melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah menghitung bahan baku yang digunakan. Nah, rumusan menghitung bahan baku yang digunakan adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku kemudian dikurangi dengan saldo akhir bahan baku. Nah, setelah bahan baku yang digunakan sudah diperoleh hasilnya, kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menghitung total biaya produksi. Nah, total biaya produksi ini adalah bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah lagi dengan biaya overhead produksi. Nah, setelah total biaya produksi diperoleh, kemudian lanjut ke menghitung tahap ketiga, yaitu menghitung harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini bisa diperoleh dengan cara menghitung total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Nah, setelah harga pokok produksi ini diketahui, barulah kita bisa lanjut ke tahap keempat, yaitu menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Rumusannya, HPP adalah harga pokok produksi ditambah pembelian barang awal dikurangi persediaan harga pokok penjualan rumusannya adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi dengan persediaan barang akhir. Agar lebih jelasnya mengenai cara menghitung HPP, berikut adalah contoh soal cara menghitung harga pokok produksi, yaitu PT Sukses Utama Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan panci. Pada awal bulan Agustus, PT Sukses Utama Mandiri memiliki persediaan bahan mentah sebesar 50 juta rupiah, bahan setengah jadi sebesar 100 juta rupiah, dan persediaan panci siap jual sebesar 150 juta. Kemudian untuk memproses
produksi panci di bulan Agustus, PT Sukses Utama Mandiri membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta dengan biaya pengiriman sebesar 20 juta rupiah. Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan mesin sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada akhir Agustus terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta rupiah dan sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta serta sisa panci siap jual sebesar 25 juta rupiah. Nah, sekarang tugasnya adalah berapakah harga pokok produksi atau HPP dari PT Sukses Utama Mandiri. Tahap pertama adalah menghitung bahan baku yang digunakan. Nah, rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan yaitu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, pada contoh soal di atas, saldo awal bahan baku adalah 50 juta. Kemudian kita tambahkan dengan pembelian bahan baku sebesar 750 juta rupiah ditambah 20 juta. Kemudian kita kurangi dengan saldo akhir bahan baku yaitu 80 juta rupiah. Hasilnya adalah total bahan baku yang digunakan yaitu sebesar 740 juta rupiah. Tahap kedua adalah menghitung total biaya produksi. Rumusnya adalah bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambahkan lagi dengan biaya overhead pabrik. Nah, dari soal, biaya bahan baku yang digunakan adalah 740 juta ditambah 10 juta yaitu biaya pemeliharaan pabrik. Maka diperolehlah total biaya produksi adalah 750 juta. Lanjut, tahap ketiga adalah menghitung harga pokok produksi. Rumusannya adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Nah, total biaya produksi tadi pada tahap kedua sudah kita peroleh yaitu sebesar 750 juta. Kita tambahkan dengan saldo awal persediaan yaitu 100 juta. Kemudian dikurangi dengan saldo akhir yaitu 10 juta. Maka diperolehlah harga pokok produksi yaitu sebesar 840 juta rupiah. Selanjutnya adalah tahap akhir atau tahap menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya adalah kita menghitung harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Seperti yang kita ketahui, hasil menghitung harga pokok produksi pada tahap ketiga
itu diperoleh sebesar 840 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan persediaan barang awal yaitu sebesar 150 juta rupiah, dikurangi dengan persediaan barang akhir sebesar 25 juta rupiah, maka kita peroleh harga pokok penjualan yaitu sebesar 965 juta rupiah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu dengan baik. Semoga berkah dan bermanfaat buat kalian. Ibu mohon maaf apabila dalam proses penyampaian materi tadi ada yang kurang berkenan atau kurang jelas atau ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga materi Ibu hari ini sangat berguna untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.